Halo semuanya, perkenalkan saya Yulia Anggraini dengan EPM 2013023061. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai kekuatan asam basa dan pH asam basa kuat. Berikut merupakan kompetensi dasar dari 3.10 dan 4.10. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini, tapi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan untuk pertemuan minggu depan kita sudah memasuki materi kekuatan asam basa dan pH asam basa kuat ya. Nanti Ibu kirim bahan ajar via WhatsApp group, kalian salin ke buku tulis bahan ajar yang Ibu beri. Minggu depan Ibu akan periksa dan kita bahas sama-sama, oke? Siap, Bu. Baik, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan ya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat Selamat siang. siang. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Baik, silahkan Ketua Kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bu. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah baik. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah, senang sekali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke. Bagaimana tugas yang kemarin? Apa semuanya sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Yang benar. Coba sekarang bukunya disimpan di atas meja, Ibu mau periksa. Oke, alhamdulillah ya semua sudah mengerjakan tugas yang Ibu beri. Kita akan membahas materi kekuatan asam basa dan pH asam basa kuat ya. Nah, pertama-tama kita akan bahas kekuatan asam basa terlebih dahulu. Jadi, untuk kekuatan asam dulu nih, kira-kira ada apa aja? Asam kuat dan asam lemah, Bu. Kalau basa? Basa kuat dan basa lemah, Bu. Oke, bagus. Kita bahas satu-satu ya. Mungkin kita akan bahas yang asam terlebih dahulu. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba kalian perhatikan, gambar ini merupakan gambar submikroskopik dari larutan asam. Kira-kira apa yang bisa dijelaskan ya dari gambar tersebut? Bu, untuk gambar A itu dilihat dari gambar submikroskopiknya. Ketika suatu spesies asam direaksikan dengan H2O, maka membentuk ion negatif atau amin dan ion H+ dalam air. Sedangkan pada gambar B, senyawa asam direaksikan dengan H2O. Selain membentuk ion negatif atau amin dan ion H+ dalam air, juga ada Ha yang terbentuk. Oke, baik, terima kasih. Dari yang lain, apa ada pendapat yang berbeda? Izin menambahkan, Bu. Jadi, gambar A itu asam kuat, sedangkan gambar B asam lemah, Bu. Baik. Masih ada yang ingin menanggapi? Penguatan dari Ibu ya. Jadi gambar A itu spesies asamnya dia terionisasi sempurna. Karena semuanya terurai menjadi ion negatif dan ion H+ dalam air. Karena itu gambar A ini termasuk asam kuat. Sedangkan untuk gambar B, dia itu hanya terionisasi sebagian. Karena masih ada nih spesies asam atau Ha yang juga terbentuk. Dengan kata lain, gambar B ini termasuk ke dalam asam lemah gitu. Bagaimana, apa bisa diterima? Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ya. Kira-kira yang basah seperti apa ya penjelasannya? Nah, silahkan kalian amati gambar submikroskopik larutan basa yang akan Ibu tampilkan. Bagaimana? Apa ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar tersebut? Saya, Bu. Jadi gambar A itu spesies basanya terionisasi sempurna karena semuanya terurai membentuk ion OH negatif dan ion positif sisa basa. Oleh karena itu, gambar A termasuk basa kuat. Dan untuk gambar B hanya terionisasi sebagian karena masih ada spesies basa atau B yang juga terbentuk. Dengan kata lain, gambar B termasuk basa lemah. Baik, yang lain bagaimana? Apakah sepakat? Oke, sekarang coba buka buku kalian. Nah, di situ kan ada contoh
dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, coba Ibu minta tolong perwakilan siswa maju ke depan untuk tuliskan reaksi-reaksinya. Nah, coba perhatikan. Dari reaksi tersebut, terlihat ya ada bedanya. Kira-kira apa itu? Beda, Bu. Reaksi pada asam kuat dan basa kuat, panahnya hanya satu arah. Reaksi asam lemah dan basa lemah, panahnya dua arah. Bagus. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang menambahkan atau menanggapi? Saya, Bu. Untuk reaksi asam kuat dan basa kuat, karena panahnya hanya satu arah, maka termasuk reaksi berkesudahan. Dan reaksi asam lemah dan basa lemah termasuk reaksi kesetimbangan, karena ditandai dengan arah panah bolak-balik atau dua arah, Bu. Oke, ada tambahan sedikit dari Ibu ya. Jadi asam kuat dan basa kuat itu kan dia terionisasi sempurna ya dalam air. Nah, oleh karena itu reaksinya berkesudahan. Sedangkan asam lemah dan basa lemah itu kan dia terionisasi sebagian. Artinya masih ada asam atau basa yang ikut terbentuk setelah mengalami reaksi. Oleh sebab itu, reaksinya termasuk reaksi kesetimbangan. Gitu. Bagaimana? Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Bu. Oke, kalau cukup, perhatikan ya, Ibu akan menampilkan sebuah video, nanti kalian cermati baik-baik. Oke, bagaimana? Silahkan berpendapat. Bu, HCl, CH3COOH, NaOH, dan NH4OH bisa menghidupkan lampu. HCl itu kan termasuk asam kuat ya, Bu. Itu nyala lampunya lebih terang dan gelembung yang dihasilkan lebih banyak daripada CH3COOH, yang mana merupakan asam lemah. Begitupun dengan yang NaOH, yang merupakan basa kuat nyala lampu terang. Gelembung lebih banyak daripada NH4OH yang termasuk basa lemah. Baik, itu dari Suci. Nah, bagaimana dari yang lain? Bu, larutan asam dan basa termasuk larutan elektrolit karena dapat menghidupkan lampu. Artinya, larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik, Bu. Bagus sekali Ferry atas tanggapannya. Dari siswa lain apa ada pendapat lagi? Jadi benar ya pernyataan dari kawan kalian tadi, larutan asam dan basa merupakan larutan elektrolit, di mana asam kuat dan basa kuat termasuk elektrolit kuat, ditandai dengan nyala lampu yang terang dan terdapat gelembung yang banyak. Sedangkan asam lemah dan basa lemah termasuk elektrolit lemah, ditandai dengan nyala lampu yang redup dan gelembung yang dihasilkan sedikit. Begitu anak-anak. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Kita lanjut ya. Oke, jadi kekuatan asam basa ini kan dinyatakan dalam derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan. Nah, kita bahas satu-satu. Derajat ionisasi. Apa itu derajat ionisasi? Apa ada yang tahu? Saya, Bu. Derajat ionisasi yang dilambangkan alfa adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula, Bu. Bagus. Dari yang lain apa ada tanggapan lain? Saya izin menambahkan untuk persamaannya saja ya, Bu. Untuk persamaan derajat ionisasi adalah Terima kasih Suci. Ada tanggapan lain? Untuk asam basa kuat, harga derajat ionisasinya sama dengan 1. Untuk asam basa lemah, harga derajat ionisasinya kurang dari 1. Untuk netral, derajat ionisasinya sama dengan 0, Bu. Baik, terima kasih Ferry. Nah, Ibu mau tanya, mengapa ya untuk asam basa kuat itu harga alfanya sama dengan 1? Mungkin karena asam basa kuat terionisasi sempurna, Bu. Oleh karena itu, harga alfanya 1. Untuk yang netral itu kan tidak mengalami ionisasi. Berarti ya jadi harga alfanya sama dengan 0. Jadi
batas harga derajat ionisasi itu alfa lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, benar sekali. Terima kasih Hera. Bagaimana dari yang lain? Apa masih ada yang ingin Cukup, Bu. ditanyakan? Cukup, Cukup, Bu. Bu. Kalau cukup kita lanjut ya. Baik, tadi kan kita sudah singgung ya bahwa asam basa lemah itu reaksi ionisasinya merupakan reaksi kesetimbangan dengan ditandai dengan panah bulak-balik. Nah, oleh karena itu ada yang dinamakan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan untuk ionisasi asam Kapan dikenal ionisasi apa? asam, Bu? Tetapan Tetapan ionisasi asam, Bu, ionisasi atau asam, Bu, Ka. atau Ka. Oke, kalau basa Kapan ionisasi basa, Bu? Tetapan ionisasi basa, Bu, atau Kb. baik, untuk tetapan ionisasi asam itu sendiri atau Ka, persamaannya adalah Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Nah, untuk tetapan ionisasi basa adalah Kb sama dengan konsentrasi B+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi BOH. Ibu, saya mau tanya. Jadi Ka ini hanya untuk asam basa lemah saja ya, Bu? Lalu, mengapa asam basa kuat tidak ada Ka-nya? Baik, pertanyaan yang bagus. Oke, jadi untuk asam dan basa lemah kan terionisasi sebagian ya di dalam air. Nah, oleh karena itu reaksinya berkesetimbangan. Karena Ka merupakan tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi asam dan Kb merupakan tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi basa, oleh karena itu nilainya dapat dicari dengan membandingkan konsentrasi produk dengan reaktan. Nah, untuk asam basa kuat karena terionisasi sempurna, maka reaksinya berkesudahan, yang artinya habis bereaksi. Nah, bagaimana? Apakah bisa diterima? Terus apa maksud dari kalimat yang di buku ini? Bahwa semakin besar Ka, maka semakin kuat asam. Pertanyaan yang bagus. Nah, Ibu punya data suatu asam dan nilai Ka-nya, mari kita amati sama-sama. Bu, semakin besar nilai Ka, maka semakin kuat asam tersebut. Jadi, dari tabel tersebut yang terkuat adalah asam fluorida dan terlemah adalah fenol. Bagus, Ega. Begitupun dengan basa ya, yang mana semakin besar harga Kb, maka akan semakin kuat basa tersebut. Kira-kira ada yang tahu tidak mengapa Ka atau Kb ini berhubungan dengan kekuatan suatu asam maupun basa? Begini, semakin kuat suatu asam atau basa, maka reaksi kesetimbangannya akan condong ke kanan atau ke produk. Nah, jika seperti itu, maka nilai Ka ataupun Kb akan semakin besar pula. Iya tidak? Oleh karena itu, semakin besar harga Ka ataupun Kb, maka akan semakin kuat asam Baik, atau basa tersebut. paham, Bu. Baik, paham, Bu. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pH asam basa kuat. Yang mana telah dikatakan bahwa asam dan basa kuat ini kan mengion sempurna ya. Nah, jadi pH asam dan basa kuat dapat ditentukan jika konsentrasi asam ataupun basanya diketahui. Adapun persamaan untuk menentukan suatu konsentrasi asam atau basa adalah sebagai berikut. Untuk asam, konsentrasi H+ sama dengan M dikali valensi asam, dan untuk basa, konsentrasi OH- sama dengan M dikali valensi basa. Yang mana M merupakan konsentrasi dari asam atau basa yang satuannya mol per liter. Dan valensi asam atau basa, masih ingat apa itu valensi asam atau valensi basa? Kalau valensi asam merupakan jumlah ion H+ yang dapat dilepaskan oleh satu molekul asam. Kalau valensi basa merupakan jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa, Bu. Bagus, Indra. Nanti setelah kita mengetahui konsentrasinya, maka kita dapat menentukan nilai pH-nya. Minggu kemarin sudah dibahas ya di materi konsep pH dan pOH. Ada yang masih ingat tidak apa itu pH? Sudah, Bu. pH adalah derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Untuk asam pH-nya di bawah 7. Kalau basa di atas 7 dan netral pH-nya sama dengan 7, Bu. Baik, terima kasih.
Jadi untuk larutan asam dalam mencari nilai pH dapat menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, atau pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, untuk mencari pH dari suatu basa itu menggunakan persamaan yang kedua, yaitu pH sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi pertama-tama dicari dulu pOH-nya. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke contoh soal dari penentuan atau mencari nilai pH dari suatu asam dan basa. Baik anak-anak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Cukup, Bu. Bu. Baik, kalau cukup. Berhubung bel juga sudah berbunyi, maka kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.